grace of God empowers you to do His will. Ayo, yang keras. Banyak orang gitu. Ya. Tuhan kasih kekuatan, kuasa. Itu anugerahnya Dia, kuasa supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Itu artinya. Itu seperti Paulus, ada duri di sini. Aduh Tuhan, tolong. Ini dicabut supaya aku pelayanannya bisa lancar. Tuhan bilang enggak. Anugerahku sudah cukup. Supaya bisa lakukan kehendak. Wow. Jadi saya sakit bertahun-tahun. Tolong Tuhan cabut. Enggak. Dia harus lewatin. Buat apa sih kita lewatin itu? Harus di gurun Yudea bertahun-tahun. Tergantung posisinya. Halo? Saya injek kerajaan surga sama Tuhan Yesus itu 1998 setelah kerusuhan di Jakarta. Banyak kebakaran, asap hitam. Itu buat saya turning point. Berbalik dari jalan yang jahat. Jadi saya alami berbalik dari jalan yang jahat. Tahu nggak kenapa? Saya minta karena Tuhan udah panggil saya sebelum itu terjadi di Jakarta. Kontrak saya masih jalan, gimana dibatalkan? Kalau nggak dibatalkan, nggak bisa. Nanti saya yang bayar mereka jadinya. Dituntut. Iya kan? Saya cuma berdoa, Tuhan, saya nggak mau lagi di dunia. Gimana saya bisa fokus hanya kepadamu Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu kerusuhan itu, dolar naik. Saya kan WNA waktu itu. Jadi bayar imigrasi setiap tahun. Bos saya udah nggak bisa bayar lagi. Kemahalan, $1 17.000, sekarang 18.000. Waktu 1998 udah 17. Banyak yang bangkrut karena pinjaman uang di luar. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya dipecat, saudara. Terima kasih Tuhan. Saya dipecat, nggak kerja lagi. Ada nggak doa seperti itu? Halo? Nggak ada. Baru saya yang alami. Tapi banyak orang nggak ngerti apa yang saya harus lewatin. Banyak nggak tahu, saya masih di gurun Yudea. Bukan artinya saya sempurna, enggak. Saya tetap bikin salah. Kenapa? Masih di dalam tubuh dosa. Apa yang Tuhan mau? Boleh baca? Ada yang punya Alkitab? Bawa Alkitabnya. Yang printnya besar. Boleh pinjam nggak? Alkitab. Wih, kecil banget. Saya nggak bawa kacamata. Ini besar ya? Ini besar. Tadi saya ngomong apa? Nggak bisa. Tidak besar. Apa? Tidak besar aja, tidak besar. Wah ya. Itu printnya besar. Besar. Enggak, ini lebih besar. Kalau saya udah alirannya udah ngomong tiba-tiba putus, udah Tuhan ingetin saya lagi apa ini. Oh, dapat Galatia 5:24. Ini bisa sambung sama yang tadi jam 4 sore.
Ini nyambungnya ke sini. Boleh Galatia 5. Galatia 5:24. Ini penting soalnya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dapat? Dengar nggak tadi yang di dalam? Dapat di dalam? Luar? Dapat? Bisa ulang. Oh iya, terima kasih ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di sini dibilang siapa aja yang sudah pikul salib, menyalibkan hawa nafsu, dia milik Kristus. Jadi nggak semua loh. Orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi tidak pikul salib, menyalibkan hawa nafsunya, bukan milik dia. Jadi perikopnya, judulnya di sini, iman boleh sama, tapi roh beda. Halo, ada amin? Yes. Apa maksudnya roh beda? Roh Kristus beda sama roh jahat. Oh, ini masih sombong, roh apa ya? Roh jahat. Jadi bukan roh Kristus lagi. Karena Tuhan mau kita salibkan. Itu nomor 1 di dalam hidup kita. Percaya? Yes, amin. Setuju? Amin. Setuju ya? Karena kita kan mau grow, kita mau bertumbuh, kita mau menghasilkan buah-buah roh Kristus. Ada 9 yang kita harus melahirkan. Ada 9. Tahu kan? Ini udah dikorbanin banyak. Tapi gimana kita bisa menghasilkan 9 buah roh Kristus? Ya ini, salibkan. Kalau kita tidak salibkan, tidak akan muncul dalam hidup kita. Amin. Makanya ini ayat 24. Sebelumnya itu yang di 22, buah roh Kristus ada 9 yang kita harus melahirkan. Ini jangan kaget ya. Waktu kita lahir dosa, karena Adam udah bikin salah, melanggar, apa yang terjadi? Dosa itu di dalam manusia melahirkan agama. Agama bukan dari Tuhan, agama dari dosa. Ingat itu. Amin. Jangan tersinggung ya. Ini kebenaran Tuhan. Saya nggak tahu hati kalian. Bisa tersinggung, saya nggak tahu. Tapi saya mau kasih tahu, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kalian itu bertumbuh, berbuah yang banyak dan maju. Itu tujuan. Dan saya pengen lihat kalian tuh jadi apa yang Tuhan mau. Nggak ada yang terlambat. Kalian masih hidup. Masih hidup. Amin. Tuhan nggak lihat umur. Tuhan bisa pakai siapa aja. Dari kecil sampai umur udah tua. Kau ada amin? Amin. Kita ini semua udah berumur. Bukan jadi anak muda lagi. Tapi Tuhan masih mau pakai. Amin. Musa meninggal, siapa yang take over? Joshua. Jadi jalan terus. Amin. Di dalam Tuhan tuh nggak ada yang pelanggan. Tuhan bisa pakai siapa? Tapi ingat ini, jangan lupa ilustrasi ya. Ibu boleh begini?
situ aja berdiri. Ibu nama siapa? Riana. Yuriana juga. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Dia dari awal. Ini udah ending. Saya mau tanya, Tuhan mulai dari mana? Betul? Di sini nggak ada yang salah atau gimana. Saya kasih tahu. Tuhan mau kasih tahu. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan pikirannya bukan seperti manusia. Tuhan mulai dari ending. Kok bisa? Di mana firman-Nya? Dia nggak mulai dari sini. Dia finishnya di beginning. Awalnya dia selesai. Tahu ceritanya Yusuf nggak? Waktu Yusuf kecil, Tuhan kasih mimpi. Ujungnya dia udah selesai. Jadi Tuhan mulai dari sini, bukan dari awal. Amin. Jadi jangan khawatir dengan hidupmu. Itu artinya. Jangan khawatir. Jangan takut. Karena Tuhan sudah selesai dari awal. Dan mulainya dari finish. Itu bedanya sama Tuhan. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih. Tapi dari sini atau dari situ, di sini Tuhan nggak kasih lihat. Sama seperti Yusuf. Yusuf harus lewatin gurun Yudea bertahun-tahun sampai jadi. Saya masih di gurun Yudea. Posisi dia tinggi loh. Dia jadi gubernur. Tapi dia harus lewatin yang sakit, nangis. Kapan Tuhan? Kapan aku dipakai? Tuhan hanya kasih mimpi. Tuhan juga kasih saya mimpi loh. Tapi waktu saya lewatin sudah menyerah. Gak sanggup, sakit Tuhan. Dan saya bertanya-tanya, kapan? Kapan Tuhan? Janjimu, nubuatanmu, kapan? Saya udah nyerah. Pertengahan, saya udah nyerah. Tuhan, kalau aku nggak dipakai, aku pulang aja. It's better I go home. Enggak. Tuhan izinkan. Sampai hari ini masih hidup. Nanti saya balik lagi, masuk gurun Yudea lagi. Kenapa? Yang tersinggung ya, ini saya nggak sombong atau gimana, memang panggilan. Kalian memang dipanggil dan dipakai. Tapi posisi yang Tuhan mau taruh saya itu tinggi. Karakter saya harus sesuai dengan posisi. Halo? Amin. Gimana Tuhan panggil kalian dan dipilih posisi? Itu tergantung dengan karakternya. Kelakuan, sifat, tindakan. Kalau nggak berubah, you tidak bisa ambil posisi di mana Tuhan mau. Banyak yang gagal karena proses yang berat. Mereka udah thrown in the towel, udah gerak, nggak kuat. Mereka akan mental, nggak kuat. Tapi orang-orang yang bertahan dan mau lewatin itu semua akan jadi pemenang. Amin. Ini saya udah alami. Belum selesai, itu belum selesai. Padahal ini sebentar lagi udah mau tamat manusia. Tuhan nggak kasih lihat tahun berapa, nggak kasih. Tapi saya tahu sebelum Tuhan Yesus jemput kita semua, mungkin baru saya mulai. Iya, Yesus
pelayanan umur 30 tahun. Ngapain aja itu 30 tahun nggak tertulis. Mungkin dia juga harus lewatin. Tapi lihat, waktu setelah masuk puasa, dia keluar. Dia dapat kuasanya di mana? Pas keluar di gurun dia. Terus dia dapat apa lagi? Bukan hanya puasa aja yang dapat. Mahkota otoritas. Jadi dua, kalau kita dibawa dalam gurun dia, ada dua hal yang Tuhan berikan. Asal kita bertahan seperti Yusuf. Itu kuasa dan otoritas. Kita nggak ngerti rencana Tuhan, tapi Tuhan sudah siapkan, udah lihat Yusuf di ending. Dan saya percaya, kenapa dia bisa lewatin itu semua? Karena dapat fisik dari pemenang. Dia dibuang, dijual, dibudak, diasumsi, berkosa, masuk penjara. Itu rasanya gimana? Sakit pasti. Sakit. Nah, saya mau bilang, nggak semua orang bisa lewatin itu semua. Nggak bertahan. Saya tahu. Saya juga udah nangis-nangis. Tahan Tuhan. Tapi Tuhan kasih roh kemampuan, ya itu anugerahnya. Kita mengerti. Dan Tuhan tidak biarkan kita sendiri masuk gurun dia. Dia ada bersama kita. Lihat ceritanya Yusuf. Di mana dia pergi, kerja di mana, di dalam penjara atau Potifar, diberkati. Diberkati, luar biasa. Itu saya nanti kalau udah sudah pengen ketemu si Yusuf. Mana itu caranya? Yuk, istrinya Potifar telanjang terus setiap hari. Yuk, gimana caranya bisa? Belum ada kita, saudara. Kok ini bisa? Ya karena itu dia udah lihat mimpi, visinya dia. Makanya dia bisa lewatin itu semua. Tapi dengan air mata. Karena apa? Sakit. Kalau kita tidak rasa sakit, kita belum berubah. Saat kita berubah mau seperti Yesus, harus sakit, menderita. Demi apa? Kebenaran itu. Halo? Amin? Saya bisa jadi seperti ini karena mau dibentuk. Mau, saudara. Makanya saya jadi beda dari orang lain. Lihat artis-artis yang katakan bertobat, tapi mereka balik lagi ke sini. Saya bukan orang seperti itu. Karena saya udah berjumpa, saya udah ketemu orangnya. Udah ketemu. Makanya saya berani. Gak takut. Gak takut sekarang. Berani. Berani apa? Ada doa seperti ini enggak? Ini waktu awal-awal ikutin Tuhan. Nggak kerja ya, nggak ada uang masuk kan? Ada pikiran nggak? Mau makan apa? Nggak punya teman, nggak punya saudara. Karena saya udah bertobat. Banyak yang nggak mau kenal saya lagi. Di dalam saudara. Nggak ada yang mau lagi. Saya udah ditolak. Tapi saya nggak masalah, punya damai sejahtera. Itu beda aja. Nggak ada khawatir, atau pikiran yang enggak, gimana enggak. Tahu doa saya seperti apa? Terima kasih Tuhan. Hari ini aku nggak makan. Terima kasih. Amin. 5 menit telepon. Halo. Gimana kabarnya? Saya mau traktir kamu Casey. Oh ya boleh. Ma. Halo. Ada doa seperti itu? Makasih Tuhan. Hari ini aku nggak makan. Saya udah tahu kalau saya udah serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, itu udah tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab hidup saya lagi. Karena saya mengerti
hidup saya bukan milik saya lagi, tapi milik Dia. Amin. Jadi kalau dia nggak apa-apa sama saya udah bilang, Tuhan saya nggak ada uang. Kalau saya sakit, saya akan mati, tapi mati di tanganmu. Itu yang saya bilang. Nggak takut saya. Nggak takut. Karena Tuhan itu baik. Saya udah alami dia baik. Dari kesaksian hidup saya sampai hari ini kita bisa ketemu bukan kebetulan. Saya bisa ketemu kalian nggak kebetulan. Apa yang Tuhan mau sampaikan ya ini hubungan yang kuat, hubungan yang berani, hubungan yang bisa bersaksi bukan cuma keluar dari mulut, tapi dari tindakan, kelakuan, sifat kita harus seperti Kristus. Apa itu? Baca di Matius, di Galatia 5 ayat 22. Itu roh buah harus ada di dalam kita. Udah nggak ada lagi tersinggung, nggak ada lagi yang aneh-aneh, udah nggak ada roh yang lain ada di dalam hidup kita selain rohnya. Karena kalian itu sudah milik Kristus, bukan milik roh jahat. Waktu kita lahir mereka datang, roh jahat datang dalam hidup kita, pengaruhi hidup kita seperti apa? Ayo narkoba, seks bebas, korupsi, jalan terus. Kita bukan seperti itu lagi. Kita balik ke normalnya Tuhan. Bukan jadi kacau hidup, tapi jadi normal dan masuk dalam kemuliaannya Dia. Glory to glory. Faith to faith. Semakin iman kita semakin besar. Bukan hanya cuma baca, tapi ada hubungan dengan Dia. Menyembah pribadi, bukan di dalam persekutuan atau ibadah, tapi pribadi kita punya. Saya ini jadi I'm a worshiper sekarang. I worship God, bukan hanya cuma baca, tapi I worship karena itu yang Dia mau. Setan aja mau tuh. Setan bilang, aku kasih kerajaan dunia ini dengan hartanya. Kalau ini menyembah aku. Karena dia mau seperti itu, tapi dia bukan Tuhan. Itu yang kita tahu. Jangan lupa ya, sebagai mempelai, saya udah kasih tahu tadi Tuhan ini, kasih tahu firman-Nya. Salibkan hawa nafsumu daging. Kedua, supaya kita bisa menghasilkan 9 roh Kristus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kelakuan, sifat, dan tindakan berubah. Kalau tidak ada salib, tidak berubah. Itu cuma pura-pura gitu. Jadi kita bisa tahu bedanya. Oh, kelihatan Kristen tapi bukan. Tapi ada perubahan. Dia bukan dari aku. Karena domba-dombaku mendengar suara. Ingat itu. Kalau orang-orang tidak bisa mendengar suara Tuhan, mereka nggak salibkan. Dan aku kasihan dengan orang-orang yang bilang, Tuhan bilang sama saya dengar suara Tuhan, tapi nggak salibkan. Yang ngomong sama, roh jahat yang pengaruhi orang-orang yang tidak disalibkan. Mereka gampang diserang sama setan karena nggak ada roh Tuhan. Karena roh Tuhan hanya bisa sama orang-orang yang disalibkan. Jadi roh manusianya yang ngomong, yang daging mundur, dan orang itu tidak bisa dipengaruhi oleh mustahil. Orang-orang yang sudah punya Roh Kudus dalam hidupnya nggak bisa lagi. Kasih Tuhan ada di dalam. Amin. Jadi pelayanan, hubungan dengan kasih Tuhan, bukan tersinggung, menghujat, gosip, dan lain-lain. Dan kita bukan orang yang menghakimi, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa
menghakimi. Waktu Raja Daud bikin salah, membunuh, ambil istri orang. Di perjanjian lama tidak ada nubuat, nggak ada belas kasih. Hukumnya apa? Mati. Saya pernah tanya, Tuhan kenapa nggak ciptakan saya waktu di perjanjian lama? Dia bilang nggak ada kasih, nggak ada belas kasih. Dibikin salah, habis. Bersyukur kita dikasih roh tobatan, dimampukan kita bisa. Ini yang kita bersyukur, dikasih kesempatan selama kita masih hidup bisa bertobat. You bikin salah 10 tahun yang lalu, kalau you minta ampun sama Tuhan, Tuhan setia mengampuni. Bukan orang-orang yang jadi menghakimi. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Tuhan bukan manusia. Dia setia dan bisa mengampuni. Manusia pilih tidak mau mengampuni, itu bedanya. Amin. Yang paling banyak di bawah orang-orang siapa? Orang-orang yang tidak mau mengampuni. Mereka pilih tidak mau. Makasih ya. Tidak mau. Tapi kita ini orang-orang yang mau. Makanya malam ini berkumpul dan mendengar dan mau melakukannya. Bukan hanya cuma mendengar, tapi melakukannya. Karena Tuhan lihat semua. Tuhan mendengar dari kecil sampai kita balik. Itu dicatat semua. Kalau buat saya harus bertobat setiap hari. Ampun. Karena kita tidak sadar apa yang kita lakukan kadang-kadang. Makanya berlutut, ampuni aku Tuhan. Orang-orang yang punya rendah hati, Tuhan dekat semua orang. Halo? Yang sombong Tuhan tendang. Malah resist. Udah keluar kamu. Sombong. Masih bisa pelanan? Bisa. Tapi nggak terjadi apa-apa. Amin. Dan saya lagi berdoa, saya wakili seluruh dunia minta maaf sama Tuhan. Selama ini kita tidak peperangan rohani. Mempelai Tuhan itu sudah masuk dalam roh dan hidup di dalam roh dan berjalan dalam roh. Artinya apa? Setiap kali ada serangan kita bisa lihat. Kita bantai serangan itu. Bisa sihir, mantra, santet, kita bantai. Get out in Jesus name. Keluar. Keluar dari Boyolali. Keluar dari Solo. Tidak ada lagi aktivitas roh-roh jahat di sini. Ada doa seperti itu. Siapa yang mengaruhi presiden? Keluar dari tubuhnya. Seperti itu doa. Kita harus menjadikan Boyolali milik Kristus. Dari mana mulainya? Dari kalian. Wanita Samaria dari Samaria berjumpa sama Yesus. Semua. Apa yang terjadi? Baru bersaksi nggak kota. Berjumpa sama Kristus balik ke kota Boyolali, Samaria ini, dan ceritakan tentang Yesus. Apa yang terjadi? Satu kota bertobat. Artinya apa itu? Sudah milik Kristus. Kenapa setan nggak mau kita dibaptis? Karena saat kita dibaptis, kan kita orang dosa. Roh jahat sama kita waktu itu. Waktu kita dibaptis, mereka harus pergi. Tidak ada lagi dosa karena darah Yesus membersihkan tubuhnya. Dan sekarang tubuhnya layak
buat Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Ngerti? Gampang kan? Itu yang kita mau. Kita mau Boyolali itu dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nanti lihat hidupnya beda. Kota ini akan diberkati. Amin. Lewatin siapa? Kita semua. Mau nggak? Mau itu terjadi? Mau? Yes, Mau kan? Apalagi saya di Australia, saya doa terus. Kapan Tuhan? Kapan kita bisa kerjasama bangkitkan Asia, bukan cuma Indonesia, Asia, tapi mulai dari sini, Boyolali, Amin. dari kalian, bukan orang luar. Orang luar nggak bisa apa-apa. Tuhan sudah panggil kalian. Jadi kita harus punya keberanian. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang baca firman setiap hari? Angkat tangan. Yang lain? Nggak setiap hari? Setiap minggu? Setiap bulan. Halo? Ada yang baca firman setiap hari? Amin. Semua berarti. Betul? Sekarang minta, Tuhan, aku mau lihat kuasa-Mu dalam hidupku. Saya mau alami firman-Mu dalam hidupku. Bukan cuma buat baca-baca, tapi saya pengen lihat kuasa-Mu. Tapi siap ya, bisa terjadi sesuatu yang gak enak datang. Tiba-tiba dapat surat dari imigrasi. Anakku lagi diproses boleh tinggal di Australia atau enggak. Orang tuanya tanya sama saya, Pak, bisa nggak? Tolong doain, karena anak kita mau anak kita ini tinggal di Australia. Tapi mereka masih berunding-runding buat iya atau tidak. Saya cuma bilang, ibu bapak mau dengerin Tuhan, laporan Tuhan atau laporan imigrasi? Tuhan. Ya udah, dengan iman ya. Kita berdoa, Tuhan, dia akan dapat jawaban, iya tinggal di Australia. Amin. Amin. Udah nggak dengar lagi seminggu. Terus aku kan, gimana Bu? Anak masih ada? Ada Pak, sudah dijawab. Tapi nggak dikasih tahu saya. Jadi saya nggak tahu, pengen tahu dijawab atau enggak. Dijawab. Zaman saya kan nggak ada HP, Nokia. Jadi nggak ada kamera, nggak ada yang bisa bisik-bisik ngomong, talking, nggak bisa. Cuman SMS. Ada orang, kali tolong dong doain saya, besok saya mau dioperasi. Loh kenapa? Saya bilang, kuping di dalam itu udah bolong, mereka mau ambil. Ya, jadi nggak bisa dengar. Saya SMS dia, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Udah, bye. Udah 3 hari nggak ada kabar. Saya telepon, Nabil, gimana jadi operasi? Dapat yang baru. Lewat SMS 2002 setelah dari Boyolali. Ini kok bisa? Salib hawa nafsu, salib. Supaya apa yang punya kita dari surga jadi lancar. Apalagi jadi gembala, pemimpin, siapapun yang baca firman. Mujizat, tanda dan bukti mengikuti orang-orang yang percaya, yang punya iman. Amin. Dan jadi contoh dan teladan. Amin. Pangkat? Gampang kan? Gak ada yang susah. Ini dari kesaksian hidup.
firman, dukung saya. Satu lagi, baru kita pulang. Boleh lagi, Bu? Di Roma 8. Itu Roma 8, ya, chapter tentang kedagingan hawa nafsu yang tidak bisa connect hal-hal dengan roh Tuhan. Gak bisa connect. Dan tidak bisa lakukan firman Tuhan atau perintah-perintahnya, tidak bisa. Makanya kita harus keluar dari hawa nafsu. Roma 8 ya. Ayat coba 5. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Terusnya, Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. kalau terjemahannya bahasa Indonesia, daging, kalau bahasa Inggrisnya pikiran logika. Ganti itu deh, bukan ganti. Pengertiannya pikiran logika. Pikiran logika tidak bisa nyambung sama roh Bapa. Udah tertulis. Lanjutnya, Ayat yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang bagus, stop situ. Saya kupas dulu. Artinya terjemahan beda lagi. Pikiran logika itu musuh Abah. Kenapa? Nggak bisa ngerti, nggak bisa tangkap tentang apa. Maka jadi musuh. Kalau situ terjemahannya beda. Kita jadi orang-orang yang bukan teman Tuhan lagi, tapi jadi musuh. Kenapa? Masih pakai ini hawa nafsu, pikiran logika, udah nggak bisa lagi. Maaf ya, minta maaf. Ini kebenarannya Tuhan. Kalau kita udah masuk gereja, pimpin, kita bukan kasih makanan hawa nafsu lagi, tapi kita kasih makan roh manusia yang kita harus kasih makan. Karena hanya Dia yang bisa tangkap dan dipuaskan. Daging kita nggak ada urusan, logika kita nggak ada urusan dengan Tuhan. Makanya hati-hati apa yang kita korbankan, apakah itu dari hawa nafsu atau dari rohmu. Karena yang bicara di dalam hidupmu itu rohmu yang Tuhan bisa bicara. Rohmu, bukan tubuhmu, logikamu Tuhan lihat. Makanya agak sulit buat mengerti firman Tuhan kalau kita masih di hawa nafsu. Kalau kita mau mengerti, salibkan supaya roh manusia bertumbuh dan dia jadi kuat seperti Paulus. Dia disebut iman yang terbesar Paulus, karena dia aktifkan roh manusianya. Pernah dengar dia ucapkan seperti ini, setiap kali saya pengen melakukan nih yang baik, tapi akhirnya dia menyimpang melakukannya kejahatan. Situ saya baru tahu, harus salibkan kan. Bisa. Kalau kita mau bertumbuh, berbuah, maju, kita harus salibkan. Cuman itu satu. Makanya kita harus datang ke salib Tuhan. We must go to the cross, crucify our flesh, supaya kita bisa dapat manusia yang baru, yaitu roh manusia yang Tuhan selamatkan. We are redeemed spirit. Yang selamatkan itu rohani kita, roh manusia. Makanya bahasa Inggris redeemed spirit. We are the redeemed spirit yang Tuhan Yesus selamatkan.
Amin. Bukan daging kita. Daging kita harus disalib. Amin. Mengerti? Pasti kalian tangkap ini. Bukan hanya cuma hidupmu yang diberkati. Siapa yang pimpin, siapa yang you bawa umatnya Tuhan, mereka juga akan mengerti. Mereka juga akan diberkati. Karena setan nggak suka kalau ada orang khotbah rohani. Nggak suka dia. Boleh ke gereja, tapi dengan tubuhmu, dengan rohmu. Mau cepat, boleh lari, bangkit, aktifkan rohmu, salibkan rohmu. Lihat perubahan terjadi, lihat pintu-pintu dibukakan di dalam hidup kalian dan saya. Saya juga mau. Apa yang saya sampaikan, saya juga dikasih pengertian. Saya juga mau lakukan firman Tuhan. Karena dunia nggak bisa apa-apa. Gak bisa kasih makan rohani. Saya butuh makan rohani, bukan dihiburkan hawa nafsu saya nggak mau dihiburkan. Ngantuk pasti tidur. Karena di dunia lebih asik dari tempat ibadah yang rohani. Tahu rohani? Itu kita nggak mau. Rohani. Hidup kita harus rohani. Amin. Tapi kalau orang dunia bilang karismatik, padahal itu Roh Kudus, bukan karismatik. Itu dunia, orang-orang dunia yang bicara. Karena apa yang mereka lihat masuk dalam pikiran logika mereka. Kalau kita udah nggak pakai ini lagi, nggak pakai ini. Di dunia yang mati ini jalan. Kalau kita mati di sini jalan. Di sini udah pikiran Kristus, bukan dunia lagi. Halo? Amin. Haleluya. Siapa punya pergumulan sampai hari ini? Angkat tangan. Boleh berdiri? Tuhan mau lepaskan beban yang berat. Yang punya pergumulan yang berat. Boleh ke sini? Yang berdiri boleh ke sini? Di sini boleh? Pak? Mau yang didoakan? Ayo. Penuhi kami rindu kau selalu dalam hidup Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jadikanku jamaah rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saat kita nyanyi lagu ini, Tuhan sudah mulai jamah hati. Tuhan sudah mulai jamah dunia.
kasih Roh Kudus. Engkau nyata, Engkau hidup. Engkau bangkitkan kami Tuhan. Sekali lagi bangkitkan kami. Supaya kota Boyolali bangkit Tuhan. Bangkitan rohani terjadi. Mulai dari kami Tuhan. Sampai ke kota-kota, kampung-kampung, bangsa-bangsa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya itu dia, berkat turun di atasmu. Depan terangkat. Oh. Terus Tuhan, terus. Engkau yang bekerja. Terus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Jangan berhenti kalian Tuhan di dalam hidup mereka. Terus dibentuk, terus diproses, terus Tuhan akan bekerja. Jangan berhenti Tuhan, tanganmu ikut campur. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau luar biasa. Kau dahsyat di dalam hidup mereka Tuhan yang ada di tempat ini. Kau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Yang pendoa-pendoa angkat tanganmu. Yang pendoa. Tuhan mau lepaskan roh pengertian, berikan nasihat, roh pengakuan, roh pengertian, roh hikmat, roh wahyu, roh counsel, perkasa, takut akan Tuhan, dilepaskan dari hidup. Terima kasih. Terima kasih. Saat berdoa, buka mulut. Tuhan akan pakai mulutmu buat berdoa. Apa yang sudah dilakukan Tuhan, terus terjadilah Tuhan. Kuasamu di atas kota Boyolali. Terus Tuhan, terus kami akan melihat banyak jiwa-jiwa akan datang kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Berkati gereja ini, persekutuan ini Tuhan. Berkati, berkati. Lihat setiap kami Terus beban sudah terangkat.
sakit penyakit sudah disembuhkan. Hati yang hancur disembuhkan total. Tidak ada lagi roh-roh yang lain. Tidak ada terbuka. Hanya Engkau Tuhan. Hanya rohmu. Terus. Haleluya. 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 Terus. Terima kasih. Terus. Seringkali kita mengatakan kami mau dipuaskan. Tuhan puaskan kami. Tapi sebenarnya Tuhan yang mau dipuaskan dengan puji-pujian persembahan. Karena hanya Dia yang layak dipuji disembah. Yesus yang mati di kayu salib, hanya Dia yang layak menerima glory, hormat, kuasa, kerajaan milik-Mu ya Tuhan. Milik hanya Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan lagi bekerja dalam hidup kalian. Masing-masing di dalam tempat ini. Tuhan mau pakai. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan atau kecelakaan. Pasti dan tepat. Rencana Tuhan tidak bisa gagal. Manusia bisa gagal, Tuhan tidak bisa gagal. Haleluya. 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 Ingat itu saudara-saudara. Kalian sudah di dalam Tuhan. Jadi nggak perlu harus pikir yang ganda. Nggak perlu khawatir. Nggak usah takut. Kita ini udah di tangan Tuhan. Dan kita mau lebih lagi Tuhan melihat kuasa-Mu dalam hidup kami masing-masing. Mau di kota Boyolali, Solo, Klaten, Jogja, Surabaya, Madiun. Tuhan, Engkau peduli. Tuhan yang peduli. Isi hati kami dengan doa-doa-Mu. Apa yang kita harus doakan? Bukan dari logika, tapi Roh yang bicara. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat dan percaya, katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Belum selesai. Belum selesai. Saya belum berhenti. Sekarang saya mau tanya. Tadi siapa yang dijamah sama Tuhan? Saksi sedikit dong. Ya. Buat kita semua, kita akan diberkati. Di tengah supaya orang bisa dengar. Tadi dapat apa, Bu? Yang di sini atau yang Di sini? Ya, boleh dua-duanya. Di sini. Oh, kalau yang di sini ya, mengenai Bapak tadi soal penganiayaan karena proses untuk penganiayaan untuk apa? Proses untuk menjadi lebih dipakai Tuhan. Amin. Yaitu saya mengalaminya karena ayah saya gembala sidang di GPDI Jawa Timur dan saya menikah dengan anaknya Pak Matius Suparno tadi yang doa terakhir tadi. Iya. Nah, itu di JKI sedangkan orang tua saya GPDI dan status saya bingung saya anak mantu ya tapi denominasinya saya nggak pernah terus ya ke gereja di gereja sekitar di gereja baptis tapi untuk waktu ini sekarang saya dirumahkan karena kasus
diviralkan saya mengalami persekusi Hmm. persekusi di media sosial. Karena orang tua saya pelayanan di Islam Center, Hmm. tapi pengembalaan PPDI itu di situ. Jadi saya Malam diikuti. ini dapat jawaban. Jawaban memang kalau mau dipakai Tuhan harus mengalami seperti Kristus, seperti di firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Bu, boleh? Saksian. Ya, boleh di situ. Oh, di situ. Ya. Ya, puji Tuhan, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tadi pas Bapak berdoa di situ, itu saya melihat itu seperti Tuhan Yesus duduk di atas tahta kemuliaannya, dan Amen. tahtanya itu bercahaya dan kita tidak bisa dekat tahta itu. Dan di saat Tuhan Yesus memberkati Bapak seperti ini, Makasih. itu saya lihat itu ada percikan-percikan api yang turun ke Bapak. Haleluya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi pas Bapak doakan kita semua, itu saya rasakan itu seperti ada lawatan yang begitu besar. Terus tiba-tiba itu cahaya itu langsung tempel di tangan saya. Karena selama ini yang saya layani itu ya 80% itu orang-orang Muslim yang belum mengenal Tuhan. Ibu ini pendoa. Saya tahu, bisa lihat. Sekarang yang Tuhan mau, tutup mata. Terima kuasa buat sering doa. Doakan jiwa-jiwa kembali kepada Allah dengan Yesus Kristus yang akan menyertai setiap doa yang keluar dari mulut, yaitu Roh Kudus yang bicara. Siapa yang harus didoakan? Bangsa mana yang harus didoakan? Ketobatan mana? Orang siapa yang akan datang ke dia? Karena Tuhan yang bisa pilih, bukan kita. Dan Tuhan mau pakai ibu. Tuhan urapi dia. Saya nggak mau sentuh dia, tapi Tuhan sendiri sentuh dia. Saat ini. Siap ya menerima dari surga saat ini. Tuhan berkati hidupnya, berkati keluarga, pelayanan, di mana dia berada. Terangmu percaya seperti api yang hidup, dan orang-orang yang di dalam kegelapan bisa lihat terang Tuhan di dalam ibu. Jadi saksi, dan mereka mau bertobat, mereka mau menerima Yesus Kristus. Haleluya. Terima Bu, terima aja, terima urapan yang baru turun, api Tuhan turun terus sampai kepala, sampai ujung kaki. Urapan minyak yang kudus turun terus. Hidupmu kudus, hati murni, disalibkan, terus maju, berkembang, terus dipakai Tuhan sampai dia jemput kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Saya mau menyampaikan sesuatu. Tadi pas Bapak ya kasih ilustrasi itu persis yang Bapak tunjukkan saya, itu ya persis apa yang saya alami. Amin. Karena hanya lewat berlutut, berdoa, memuji dan Iya. memuliakan Tuhan. Betul. Saat ini anak saya dapat beasiswa dari LPDP dan dia kuliah di Melbourne, Australia. S2-nya di sana. Haleluya. Berkat Dan Tuhan. ya puji Tuhan, saya tidak keluar sepeser pun tidak. Wow, Semuanya itu Wow. ditanggung sama pemerintah. itu kuasa Tuhan. Dan anak saya juga sekarang melayani musik di Australia. Amin. Itu kuasa Tuhan. Ini kesaksian yang tadi saya minta sama Tuhan, kita alami kuasanya Tuhan, supaya dia jadi nyata dan kita jadi saksi. Waktu saya lagi susah, Tuhan yang bantu, kuasa Tuhan yang kita alami. Amin. Dari kesaksian ibu luar biasa, terjadilah
Terus Amin. nggak berhenti. Ya, itu setiap kali saya sebagai seorang janda hanya punya anak satu, tapi ada anak angkat banyak juga. Tapi saya bisanya di saat saya menghadapi proses yang saya secara manusia saya tidak sanggup, saya tidak kuat. Saya hanya ambil gitar saya berlutut menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Setelah itu seperti beban itu Tuhan angkat semua. Dan pekerjaan saya Amin, amin. setiap hari itu saya melayani Tuhan. Haleluya. Tapi di saat saya kadang itu saya berjalan kaki, saya melayani Tuhan. Kadang saya menangis di jalan, saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang Oh, haleluya. tidak pernah ingkari janjimu. Amin. Setiap jeripaya saya untuk melayani Engkau sudah genapi semua. Haleluya. Dan Tuhan genapi semua, bukan hanya anak saya, tetapi Dahsyat. semuanya Tuhan genapi. Amin. Dahsyat. Makasih ya Bu. Masih mau? Terima Nggak, kasih. masih. Boleh satu lagi tadi dilawat sama Tuhan, dijamah sama Tuhan, bersaksi, boleh sedikit sebentar? Ada? Tadi ada. Pak, silakan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya sangat diberkati, sangat dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Itu mengingatkan saya proses yang dilewati seperti di gurun Yudea. Ya. Ya, saya pernah mau bunuh diri ya dalam pelayanan ketika pandemi itu. Ketika pandemi, karena memang keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Ya. Keinginan daging saya itu pengennya cepat selesai masalah persoalan gitu ya, baik itu di ladang pelayanan maupun keluarga gitu. Tapi beda dengan keinginan Tuhan. Iya. Sehingga saya kalau mau mengakhiri hidup itu ya mungkin sudah beberapa kali gitu ya. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi saya roh yang baru. Amin. Seperti yang diingatkan tadi, firman ini benar-benar memflashback saya. Jadi mengingatkan kembali bahwa proses Bapak Ibu termasuk saya juga hambanya ini mungkin masing-masing beda-beda takaran porsinya. Saya rasa kok saya berat sekali begitu waktu itu. Tapi ketika Tuhan terus membawa hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan mengingatkan saya akan seperti ini. Tidak boleh saya ini tidak boleh cepat emosi dan cepat marah. Ini saya waktu itu memang gampang emosi, baik kepada keluarga, anak-anak begitu ya. Karena Tuhan mengingatkan begini. Musa saja ketika Tuhan perintahkan untuk berbicara kepada air malah dipukul. Sehingga apa tuh? Musa tidak masuk ke lahan. Saya diingatkan itu. Oh iya betul. Ketika Tuhan juga mengingatkan tadi waktu ketika berdoa itu, ketika jubah saya atau baju saya ini kotor, Tuhan akan mengusir. Ketika masuk dalam perjamuan kawin, siapa itu orang itu yang kotor? Saya merasa saya tertuduh begitu ya. Saya masih kotor jubah saya, sehingga saya tidak boleh masuk dalam perjamuan itu. Diusir pergi, campakkan ke dalam laut api. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika saya diingatkan kembali, saya sudah melayani, betul. Mungkin sekian tahun, Bapak Ibu juga lebih senior dari saya. Tapi Tuhan mengingatkan, ketika saya melayani Tuhan, tidak diizinkan Tuhan itu untuk saya ini bermegah, bermegah atau sombong tadi. Ya, saya sudah berbuat, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, mengusir setan di mana Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Dalam diri saya, hai engkau pembuat kejahatan. Ya, Tuhan tidak mengenal. Saya diingatkan kembali untuk saya tidak tadi firman Tuhan begitu luar biasa untuk tidak melakukan segala keinginan daging, atau lebih jelasnya dari mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang. Nah itu terang. Ini saya diingatkan banyak sekali, sehingga luar biasa tadi mengubahkan saya kembali untuk saya boleh diisi dengan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Amen. Ini mungkin saya mengalaminya sendiri, saya mendapat kekuatan yang luar biasa mulai dari awal tadi pujian sampai firman Tuhan. Benar-benar ini bukan rangkuman atau liturgi biasa, tapi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Tadi Ibu yang sudah dimeteraikan, Ibu dikuatkan lagi dengan kesaksian bahwa Tuhan itu hadir. Ya, hadir. Kalau benar-benar sungguh-sungguh tadi merasakan jamatan lawatan seperti setrum gitu ya.
Jambahan lawatan yang sungguh-sungguh, yang luar biasa, yang ini datangnya dari Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh ya tidak merasakan apa-apa. Ya karena ini hati ini menolak. Wah, siapa sih itu? Bagaimana sih? Oh, saya bisa lebih kan? Itu hati merontak. Tapi kalau sungguh-sungguh pasrah berserah, ada kekuatan yang dahsyat yang datang dari Tuhan. Sehingga ketika berangkat tadi letih lesu, ya saya dari kantor surau ini ada kekuatan, gitu kan? Kekuatan yang datang dari Tuhan. Ya, biarlah kekuatan datang dari Tuhan itu kita bawa nanti ya ke tempat masing-masing. Saya kantor surau tadi Bapak dari Salatiga, jadi sesuatu yang fresh. Ya, yang bahasanya itu makanan itu tidak basi gitu ya, yang fresh, yang datang dari Tuhan. Ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita Haleluya. Saya mau berterima kasih kalian bisa datang yang jauh-jauh datang ke sini karena mau berjumpa dengan Tuhan, bukan manusia. Terima kasih semua ya buat datang. Saya tahu jadi berkat. Saya datang buat bagi berkat. Dan Tuhan, apalagi Tuhan, Bapa di surga. Sebelum saya datang sini, saya cuma tanya Tuhan, apalagi? Tuhan kasih lihat. Ini yang aku mau. Mereka jadi mempelaiku. Yang kuat, mampu, dan mau bawa apinya. Amin. Tadi saya udah bilang, nggak gampang. Tapi bisa. Ingat itu. Karena kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita semua. Dan saya bersyukur Tuhan bekerja. Di charge lagi, nggak lowbat. Lowbat nggak di charge, nggak bisa dipakai. Udah rusak lagi. No signal. Jadi kita dalam persekutuan, kita di charge. Kita jadi bangkit, hidup lagi. Amin. Ya inilah yang saya selalu pergi ke kampung-kampung. Tuhan selalu datang. Dan saya nggak tahu siapa yang akan disembuhkan. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan lihat orang-orang yang punya iman dan percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Dia lakukan. Tanpa saya doain. Karena mereka rindu roh pemulihan terjadi. Dan saya percaya keluarganya juga. Keselamatan, semua kesembuhan. Itu yang Tuhan sampaikan malam ini. Amin. Silakan Bu. Siapa? Aku langsung. Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan juga berarti kita juga tidak